Halo guys, selamat datang kembali di channel Adi Wijaya. Kalau saya tanya, apa yang biasanya bikin sebuah blockchain gaming sukses? Ada yang jawab staking, ada yang bilang tokenomics, atau mungkin jumlah game yang dibangun di atas jaringan tersebut? Menurut saya, semuanya memang penting. Tapi yang lebih penting adalah, apakah ekosistemnya benar-benar hidup? Nah, beberapa minggu terakhir, saya cukup sering mengikuti perkembangan cross ecosystem. Dan jujur, perubahannya cukup besar. Mulai dari mainnet 2.0 breakpoint yang akhirnya resmi diluncurkan, staking yang masih menawarkan APR di atas 100%, crosspoint yang mulai didistribusikan, sampai crosswave yang berhasil mencetak rekor baru. Nah, di video kali ini, saya akan coba membahas semuanya secara sederhana. Jadi, walaupun kalian baru pertama kali mengenal cross, kalian tetap bisa mengikuti pembahasannya. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, saya mau bahas soal breakpoint. Banyak orang mengira mainnet 2.0 hanya update biasa. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, perubahannya jauh lebih besar dari itu. Sekarang, jaringan cross menggunakan sistem Proof of Stake Authority atau POSA. Singkatnya, jaringan diamankan oleh validator yang melakukan staking. Sebagai perbandingan, model seperti ini mencoba menggabungkan keamanan dari sistem staking dengan kecepatan transaksi yang dibutuhkan game blockchain. Menurut saya, ini memang langkah yang masuk akal, karena game membutuhkan transaksi yang cepat, tapi di sisi lain, jaringan juga tetap harus aman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak dibicarakan, yaitu staking. Kalau kita lihat dashboard resminya, saat video ini dibuat, APR staking masih berada di kisaran 115%. Angka ini memang jauh lebih tinggi dibanding banyak blockchain lainnya. Tapi, ada satu hal yang perlu dipahami. APR ini bukan angka tetap. Semakin banyak orang ikut staking, reward akan dibagi ke lebih banyak peserta. Artinya, APR secara alami akan terus menyesuaikan. Jadi jangan heran kalau beberapa bulan lagi angkanya berubah. Memang begitu cara sistem ini bekerja. Menurut saya, justru mekanisme seperti ini lebih sehat dibanding menjanjikan bunga tetap tanpa melihat kondisi jaringan. Saya kasih lihat datanya di sini ya. Saat ini, sudah ada lebih dari 260 juta token cross yang sedang di staking. Dan jumlah staker aktifnya juga sudah mencapai 1.300 orang. Kalau kita lihat tren beberapa minggu terakhir, partisipasinya terus meningkat. Artinya, semakin banyak orang yang memilih menyimpan cross mereka untuk membantu mengamankan jaringan, sekaligus mendapatkan reward. Tentunya, ini bukan jaminan harga akan naik, tetapi setidaknya kita bisa melihat kalau tingkat partisipasi komunitas cukup tinggi. Nah, ini fitur yang menurut saya cukup underrated. Sekarang, kita tidak perlu lagi bolak-balik claim reward setiap hari. Kalian tinggal menentukan batas minimal reward. Begitu jumlah reward mencapai angka tersebut, sistem otomatis akan melakukan restake. Artinya, reward lama langsung ikut bekerja menghasilkan reward baru. Istilah sederhananya, bunga berbunga. Yang menarik, biaya setiap proses auto compound juga sangat kecil. Jadi, buat kalian yang memang berencana staking dalam jangka panjang, fitur ini menurut saya sangat membantu. Nah, ini juga sempat ramai beberapa hari terakhir. Banyak yang bertanya, "Bang, crosspoint saya kapan masuk?" Kalau kita lihat pengumuman resminya, distribusi dilakukan secara otomatis, berdasarkan snapshot tanggal 9 Juni. Artinya, kalau wallet kalian memenuhi syarat, reward akan langsung masuk. Tidak perlu claim, tidak perlu connect wallet ke website tertentu, dan tidak perlu mengisi formulir apapun. Justru saya mau mengingatkan, kalau nanti ada orang yang mengirim link dan bilang harus connect wallet untuk mengambil reward, lebih baik langsung abaikan. Jangan pernah diklik ya, karena proses resminya memang berjalan otomatis. Sekarang, kita bahas tokenomics. Salah satu perubahan terbesar di breakpoint adalah adanya mekanisme burn. Sebagai contoh, setiap transaksi yang terjadi di jaringan, sebagian biaya transaksi akan dibakar secara permanen. Artinya, semakin ramai aktivitas di jaringan, semakin banyak token yang keluar dari peredaran. Menurut saya, inilah yang membuat tokenomics cross mulai terlihat lebih matang. Karena bukan hanya fokus mencetak token baru, tetapi juga memikirkan bagaimana menjaga supply dalam jangka panjang. Nah, ini mungkin bagian yang paling futuristik. Kalau kita lihat roadmap breakpoint, sekarang jaringan cross mulai mendukung AI agent. Jadi nantinya, karakter di dalam game tidak hanya menjadi NPC biasa, melainkan bisa mengambil keputusan sendiri, berinteraksi dengan pemain,
bahkan melakukan transaksi di blockchain. Bayangkan saja, suatu saat nanti kita mungkin akan bermain melawan karakter yang benar-benar dikendalikan AI, bukan sekedar mengikuti skrip. Menurut saya, kalau implementasinya berhasil, ini bisa menjadi salah satu inovasi paling menarik di dunia Web3 gaming. Terakhir, kita bahas Crosswave. Jujur, saya cukup kaget melihat pertumbuhannya. Kalau dibandingkan dengan minggu sebelumnya, performa platform M ini naik sangat signifikan. Dalam waktu 7 hari saja, total view mingguan melonjak dari 1,46 juta menjadi 3,33 juta view. Artinya, ada pertumbuhan sekitar 127%, sekaligus menjadi minggu pertama Crosswave berhasil menembus lebih dari 3 juta view. Bukan cuma itu, jumlah video yang diunggah juga meningkat dari 1.187 menjadi 1.230 video. Jumlah kreator aktif pun terus bertambah, dari 225 menjadi 250 kreator aktif yang secara konsisten membuat konten di platform ini. Secara keseluruhan, ekosistem Crosswave kini telah mencatat 18,7 juta total view, dengan lebih dari 2.500 streamer yang telah bergabung. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Crosswave terus berkembang dan mulai membangun posisinya sebagai salah satu platform distribusi konten untuk ekosistem gaming Web3. Menurut saya, ini menunjukkan satu hal, ekosistemnya mulai bergerak. Karena blockchain yang sehat bukan hanya punya token, tetapi juga punya komunitas, konten, dan kreator yang aktif setiap hari. Kalau ditanya pendapat saya, Breakpoint bukan sekedar update versi. Ini adalah fondasi baru untuk seluruh ekosistem Cross. Mulai dari staking, validator, auto compound, distribusi Crosspoint, token burn, AI agent, sampai pertumbuhan Crosswave, semuanya saling melengkapi. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Apakah semua inovasi ini cukup untuk membawa lebih banyak gamer, developer, dan kreator masuk ke dalam ekosistem Cross? Jawabannya tentu masih harus kita lihat beberapa bulan ke depan. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan Cross baru saja dimulai. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, fitur mana yang paling menarik? APR staking, auto compound, AI agent, atau justru perkembangan Crosswave? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya selalu senang membaca diskusi dari kalian. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bantu channel ini dengan klik like, subscribe ke channel saya, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar Web3 Gaming dan ekosistem Cross. Saya Adi Wijaya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.